Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil jabbar. Al-wahidil qahhar. Alladzi wa'ada al-jannata lil abrar allati tajri min tahtil anhar. Walladzi wa'ada al-jahima lil fujar. Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar. Salawatullah wa salamuhu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Muhammad Sayyidina al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Cahaya Hati Antv rahimakumullah. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, baik nikmat-nikmat yang sudah kita rasakan, manfaatkan bersama, maupun anugerah-anugerah lain yang tengah dipersiapkan oleh Allah untuk kita di sisa-sisa usia kita. Sambil berharap kepada Allah lewat program dan acara ini, semoga Allah anugerahkan kepada kita cahaya di hati kita, agar kita bisa menapak jalan ke depan di sisa usia-usia kita jauh lebih mudah karena benderangnya cahaya dari Allah. Para pemirsa yang budiman, pada kali ini kita akan berbicara tentang satu hal kontras. Kontras itu antara barat dan timur, atas dan bawah, selatan dan utara, kecil dan besar. Kontras kita yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah antara abid dan fajir. Apa itu abid? Apa itu fajir? Al-abid itu isim fa'il dari abadah, ya'budu, orang yang beribadah. Tetapi abid itu lebih dari sekedar fa'il ibadah. Tetapi dia itu sangat menggemari ibadah sehingga nyaris semua yang dia lakukan bermakna ibadah. Sebaliknya al-fajir adalah orang yang tidak suka beribadah, bahkan cenderung memanfaatkan hari-hari dalam kehidupannya untuk bermaksiat kepada Allah. Tentu kita semua menginginkan kontras yang pertama, yaitu al-abid, orang yang suka beribadah kepada Allah, meniatkan semua apa yang dilakukan untuk ibadah kepada Allah. Tapi di hadis yang kita pelajari pada pagi hari ini menyebutkan hal yang justru sebaliknya, sesuai dengan kontras yang kita bahas tadi. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah bersabda, al-fajir ar-raji rahmatullah. Al-fajir kebalikannya dari al-abid. Al-fajir orang pelaku kejahatan, maksiat kepada Allah. Nyaris semua tingkah lakunya buruk, berada di luar garis-garis agama. Ar-roji, tapi dia ar-roji. Roji itu dari kata-kata roja yarju, orang yang berharap. Tetapi ini tidak sekedar berharap, karena kalau berharap itu kata kerja. Tapi ar-roji itu sudah ismul fa'il, sudah pelaku.
Al-fajir ar-roji, pelaku keburukan, kejahatan ar-roji, tetapi dia penuh pengharapan. Rahmat Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Jadi orang yang berlaku tidak baik, tapi berharap rahmatnya Allah. Aqrabu, lebih dekat ilallah kepada Allah. Minal abid, dari seorang abid, orang pelaku ibadah, tapi al-muqnit. Al-muqnit itu yang membuat pihak lain putus asa. Yang membuat dirinya putus asa. Ini lebih dari sekedar putus asa dalam artian konitun, awalnya awake dhewe putus asa, tidak. Tapi dia membuat orang lain putus asa. Itu masih lebih bagus walaupun dia abid, masih lebih bagus al-fajir, orang pelaku keburukan, kejelekan, kejahatan, tapi selalu berharap rahmatnya Allah, daripada seorang pelaku ibadah tapi dia membuat orang dan dirinya putus asa dari rahmatnya Allah. Itu malah jauh dari Allah. Ini kontras sekali. Yang pertama al-fajir, jarang sekali berlaku baik. Kontras lainnya seorang abid, dia pelaku ibadah tapi dia membuat orang suka putus asa. Qala akhbarana an Zaid ibni Aslam an Umar anna rajulan kana fil umamil madiyah. Dikabarkan oleh Zaid bin Aslam dari Umar, ada seorang laki-laki fil umamil madiyah, pada zaman dahulu, yajtahidu fil ibadah, sangat bergiat dalam beribadah. Wa yushaddidu ala nafsihi, dan berlaku keras terhadap dirinya. Wa yuqnitun nasa fi rahmatillah, tetapi dia itu membuat orang lain putus asa. Dia tidak mengajak orang, ayo, walaupun kita tidak banyak ibadah kita, walaupun amal kita tidak banyak kita lakukan, jangan berkecil hati, jangan putus asa. Tapi ini sebaliknya, dia justru awas, dosamu banyak, amalmu sedikit. Bagaimana mungkin kamu bisa selamat dari ancaman siksaan Allah? Nah, orang seperti ini disebut muknit. Walaupun dia pelaku ibadah tapi membuat tetangga-tetangganya, anak-anaknya, saudara-saudaranya tidak bisa berharap kepada rahmat Allah, maka dia disebut sebagai orang yang jauh dari Allah. Summa mata. Nah, orang tadi yang fil umamil madiyah, orang zaman dahulu itu meninggal. Faqala ya Rabbi mali indak. Faqala ya Rabbi mali indaka, wahai Allah, apa yang telah engkau persiapkan untuk saya dengan ibadah-ibadah yang saya lakukan? Faqala anar, kamu di neraka kalau sudah beribadah. Mungkin di kalangannya dia yang paling abid. Faqala ya Rabbi, wahai Tuhan, fa aina ibadati, Tuhanku, mana ibadahku yang dulu aku lakukan ketika aku masih hidup? Wajtihadi, dan kesungguhanku. Faqala, lalu Allah menjawabnya, innaka kunta tuqnitun nas, kamu telah membuat orang-orang di sekitarmu putus asa dari rahmatku, dari kasih sayangku di dunia. Fa ana uqnituka al-yawma min rahmati, maka aku hari ini membuatmu putus asa karena kamu ketika hidup dunia dulu membuat orang-orang putus asa. Wa ala hadza hikayatun anna rajulan mata ala ahdi Musa, ada seorang meninggal di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Fakarihan nasu ghuslahu, lalu orang-orang enggan ghuslahu, untuk memandikannya. Wadafnahu, dan menolak untuk menguburkannya. Lifiskihi, karena kefasikannya. Karena demikian banyak dosa yang dilakukan oleh orang ini.
Orang-orang di sekitarnya males, nggak mau, enggan untuk memandikan dan menguburkannya. Fa'akhadhuhu, lalu orang-orang di sekitarnya itu akhadhuhu, mengambil mayatnya, birijlihi, dengan kakinya. Jadi bukan dengan tangannya tapi dengan kakinya. Wa tarahuhu, lalu melemparkan mayat itu fil masbalah, di tempat sampah. Al masbalah itu tempat sampah. Para pemirsa Antv, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Alhamdulillah, para pemirsa Antv, kita masih di acara yang sama, Cahaya Hati. Fa'awahallahu ta'ala ila Musa, lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Faqala ya Musa, wahai Musa, mata rajulun, ada seseorang meninggal. Fi mahallati fulan, fil masbalah. Ada orang mati di tempat sampah. Wa huwa waliyun min awliyai. Ini kontras. Orang-orang menganggap dia pelaku fasik,
Lalu orang-orang enggan untuk menguburkannya, enggan memandikannya, enggan mensolatkannya. Malah Allah berkata, huwa waliyun min awliyai. Dia salah seorang dari waliku. Salah seorang dari kekasihku. Walam yausiluhu. Mereka tidak memandikannya. Walam yakfanuhu. Dan mereka tidak menguburkannya. Tidak mengkafankannya. Walam yadfunuhu. Dan mereka tidak menguburkannya. Fadhab antah fawusilhu. Musa, pergilah kamu. Mandikan dia. Kafankan dia. Sholatkan dia. Dan kuburkan dia. Faja'a Musa, lalu Musa datang ila tilkal mahalla, ke tempat tersebut sesuai dengan diwahyukan Allah. Wa sa'alahu manil mayyit faqalu, lalu Musa menanya kepada orang-orang tentang mayit tersebut. Faqalu lahu, orang-orang berkata kepada Nabi Musa, mata rajulun fi sifati kadza wa kadza. Telah meninggal seseorang dengan sifatnya yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wa innahu kana fasiqon, dia seorang pelaku fasik. Mu'lanan, yang sudah dilaknat. Faqala aina makana? Musa bertanya, di mana dia? Fa inna Allah Ta'ala waha ilayya li ajli. Allah sudah mewahyukan kepada saya untuk mendatangi mayit tersebut, kata Musa. Qala fa'alimuni makanahu. Kabarkan kepada saya di mana tempat mayit tersebut. Fadhahabu falamma ra'ahu Musa alaihissalam matruhan fil masbala wa khabarun nas anis su'in naja Musa rabbahu. Setelah Musa melihat keadaan mayit tersebut ada di tempat sampah, Musa lalu munajat kepada Allah. Faqala ilahi amartani bidafnihi wassalati. Engkau telah memerintahkan hamba untuk mengkafankannya, untuk memandikannya, menguburkannya. Wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarrun. Sementara orang-orang di sekitarnya menyaksikan bahwa dia itu pelaku kefasikan. Fa anta a'lamu minhum bisana wa taqbih. Engkau ya Allah Maha tahu bagaimana caranya, apakah ini harus dipuji atau dihina. Fa'ahallahu ta'ala ilaihi, lalu Allah mewahyukan kepada Musa, ya Musa, sadaqa qaumuhu fima hakau. Kaumnya itu benar tentang apa yang mereka ceritakan. An su'i ahwalihi, tentang perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukannya. Wa yur'annahu, kecuali bahwa dia tasyaffa'u ilayya inda wafatihi bi thalathati asya'. Ketika sedang nazak mau meninggal dunia, meminta pertolongan kepada saya, kata Allah. Tasyaffa'a bi thalathati asya', tentang 3 hal. Law sa'ala biha minni jami'ul mudhnibin. Kalau semua orang meminta permintaan yang sama, semua pelaku dosa meminta permintaan yang sama kepada saya, la a'taituhu, maka saya akan memberikannya. Fa kaifa la arhamuhu? Bagaimana mungkin saya tidak menyayangi dia, kata Allah. Wa qad sa'ala nafsahu wa ana arhamur rahimin. Dan dia sudah meminta sementara saya, kata Allah, arhamur rahimin, zat yang maha penyayang. Qala Musa ya Rabbi. Lalu Musa bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, wa masalah satu, apakah 3 hal yang diminta oleh pelaku fisik tadi, pelaku fasik tadi, yang kalau semua pelaku dosa memintanya akan dikabulkan oleh Allah? Pertama, lamma danat wafatu, ketika sudah mendekati kematiannya, qala ya Rabbi anta ta'lamu, engkau tahu, anni kuntu artakibul ma'asi, bahwa hamba pelaku dosa. Wa kuntu akrahul ma'siyat, wal sebenarnya saya hamba ini ya Allah tidak pengen melakukan itu. Lakin ijtama'a fiya thalathu khisal, cuman ada 3 hal yang berkumpul di dalam diri hamba sehingga hamba bisa melakukan maksiat tersebut. Awaluha, pertama, hawan nafs, hawa nafsu. Hawa nafsu ini ya Allah yang membuat hamba menjadi seperti sekarang. Yang kedua,
ar-rafiqus su', teman, kawan, sahabat yang tidak baik. Jadi dia melakukan ini semua karena pertama hawa nafsunya. Yang kedua, karena dia memiliki seorang teman yang tidak baik. Teman yang tidak baik itu yang selalu mengarahkan dia untuk melakukan kefasikan-kefasikan. Wasalis yang ketiga, wa iblis laknatullah alaih. Iblis, ya Allah. Hamba bisa seperti ini, ya Allah. Hamba bisa melakukan kefasikan seperti ini, ya Allah. Hamba bisa melakukan dosa-dosa ini kepada Engkau, ya Allah. Karena 3 sebab tadi. Pertama, karena hawa nafsu hamba. Bukan karena keinginan hamba. Tapi karena hawa nafsu sudah menguasai hamba. Yang kedua, karena adanya seorang teman yang tidak baik, yang selama ini menjadi teman bergaul hamba. Jadi memilih teman yang baik, para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, adalah kunci bagi kita untuk bisa menghindari perbuatan-perbuatan fasik kepada Allah. Dan yang ketiga adalah iblis, laknatullah alaih. Iblis karena sudah dijanjikan untuk menemani manusia, menggoda manusia dari sejak dilahirkan sampai nanti hari kiamat. Dia mohon kepada Allah untuk ditangguhkan sehingga sampai kapanpun iblis akan senantiasa bersama dengan manusia. Maka jangan pernah berpikiran kita akan bisa terhindar dari iblis. Karena iblis senantiasa akan selalu bersama kita. Malah ada sebuah riwayat yang menyebutkan setan atau iblis itu akan bersama kita bahkan hingga ke majrad dam, kepada aliran darah kita. Maka untuk mendapatkan rahmat Allah, walaupun kita sudah pelaku fisik, pelaku fasik, al-fisku itu fisik, pelakunya adalah fasik, jangan pernah berkecil hati untuk tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Sebab intinya dari apa yang kita pelajari dari hikayat ini, yang berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud, mengajarkan kepada kita bahwa sebesar apapun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan, asal kita masih mengandalkan rahmatnya Allah, insya Allah kehidupan kita akan senantiasa juga bersamaan dengan ridhonya Allah. Para pemirsa Antv yang budiman, kisah Nabi Musa yang mendapatkan wahyu dari Allah, sebuah kontras. Seorang nabi diwahyukan oleh Allah untuk menyelidiki sesosok mayat yang oleh lingkungannya disebutkan sebagai pelaku kejahatan, pelaku maksiat. Sehingga karena itu masyarakat tidak mau memandikannya, tidak mau menguburkannya. Itu pandangan fisik mata orang-orang. Ternyata di mata Allah, mayat tersebut dikategorikan sebagai salah seorang wali dari aulia Allah. Pelajaran bagi kita bahwa apa yang kita tangkap sebagai kesan oleh mata kita, pandangan kita, itu tidak selalu paralel, berjalan lurus seperti apa aslinya. Bisa jadi di mata kita dia orang yang paling tidak berharga, tetapi di mata Allah ternyata dia luar biasa. Kalau tidak karena luar biasanya dia, tentulah
Allah tidak akan sampai mewahyukan kepada Nabi Musa untuk mengunjungi mayat yang dia dalam pandangan manusia dia orang jahat, tetapi dalam pandangan Allah dia adalah orang yang baik. Baik karena apa? Karena dia terus terang mengaku kepada Allah, ya Allah, aslinya hamba tidak mau melakukan ini semua. Aslinya. Kenapa hamba lakukan ini semua? Karena 3 hal tadi. Pertama, karena hamba ini dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, pengakuan, mengaku bahwa kita dikuasai hawa nafsu, itu penting. Pengakuan itu penting. Soal maaf itu nomor kedua. Tapi seringkali orang berharap maaf, tapi jarang secara jujur mengakui bahwa dia melakukan kesalahan. Nah, maka ketika mayat ini berkata, menjawab pertanyaannya Nabi Musa, saya mengakui bahwa saya salah. Tetapi saya salah ini karena 3 faktor. Faktor pertama karena hawa nafsu yang ada pada diri hamba. Yang kedua karena sepanjang hidup hamba ini mendapatkan sahabat-sahabat, teman-teman, kawan-kawan yang ternyata tidak punya pengaruh positif kepada diri hamba. Bahkan ada beberapa teman hamba yang justru menjerumuskan hamba. Jadi teman yang tidak baik akan dilaporkan oleh temannya kepada Allah karena dia tidak memberikan pengaruh baik kepada dirinya. Yang ketiga, iblis yang mesti kita sadarin, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dia akan selalu menggoda kita, akan selalu menjerumuskan kita. Karena memang itu tugas iblis dan setan. Para pemirsa Antv rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kajian kita pada pagi hari ini adalah bahwa boleh jadi apa yang menurut pandangan kita adalah baik, tetapi di mata Allah adalah tidak baik. Dan boleh jadi apa yang kita anggap buruk, ternyata di mata Allah adalah baik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari ini semua, sehingga untuk sisa-sisa perjalanan hidup kita ke depan bisa semakin arif, memberikan penilaian kepada diri dan kepada lingkungan kita. Mari kita berdoa, semoga Allah menjaga kita dari syaitan yang terkutuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.